Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat Rahman dengan NIM 123220001. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas project web akhir saya. Saya sudah menyiapkan sebuah folder. Kemudian saya akan membuat sebuah file yang bernama koneksi.php. Jadi fungsi dari file ini ialah untuk menghubungkan PHP kita dengan database. Buat PHP-nya dulu. Yang pertama ialah kita deklarasiin hostnya dulu sama dengan localhost. Kemudian username sama dengan root, kemudian password. Jadi karena pada database kita tidak memiliki password, maka pada deklarasi password ini bisa kita langsung kosongkan. Kemudian database, saya sudah mengimport database yang ada di Spada dengan nama nwine. Kemudian saya buat sebuah sintaks lagi, itu MySQLi connect. Nah, ini bisa langsung saya tap, kemudian langsung masuk ke sebuah kondisi ketika apabila koneksinya ini gagal terjadi. Gagal koneksi MySQLi connect error. Nah, untuk file pertama yaitu file koneksi.php udah selesai. Saya lanjut membuat file baru yaitu halaman 1. Jadi pada halaman 1 ini saya akan menampilkan daftar-daftar kategori yang ada. Jadi saya menggunakan HTML. Title ini akan saya ganti jadi daftar kategori. Kemudian H1-nya daftar kategori juga. Kemudian saya mau membuat unordered list untuk mensiotkan list-list yang ada. Pertama ada list yang pertama, itu saya beri sebuah link dulu. Jadi ketika user menekan atau memencet pada daftar kategorinya, nanti dia akan ke URL halaman 2 yang nanti akan saya buat. Halaman 2 dengan membawa sebuah nilai kategoris sama dengan 1. Pada daftar kategori yang pertama itu ada beverage. Nah, ini akan saya copy saja. Jadi total daftar kategori itu ada 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini akan saya ganti terlebih dahulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian namanya akan saya ganti. Yang kedua ini ialah condiments. Yang ketiga ini ialah confections. Kemudian confections, lalu dari produk, kemudian grains or cereals, kemudian meat atau poultry. Yang ketujuh ada produce, dan yang terakhir itu ada seafood. Nah, untuk
file halaman 1 ini sudah selesai. Jadi kalau mau dicek terlebih dahulu itu bisa localhost dan nama foldernya project web. Nah, halaman 1. Nah, ini merupakan daftar-daftar kategori yang ada. Jadi nanti ketika user menekan salah satu daftar kategori, dia akan beralih ke halaman 2 tadi dengan membawa nilai kategoris, yaitu tergantung dari yang mana ditekan oleh user. Nah, di sini saya akan membuat halaman kedua, halaman 2.php. Ya, php. Oke. Kemudian pada halaman kode ini kita akan menampilkan daftar-daftar produk yang ada di dalam kategori yang ditekan oleh user sebelumnya. Daftar produk. Kemudian di sini saya beri H1 juga. Daftar produk. Kemudian di sini saya akan mengincludekan koneksi PHP tadi agar bisa mengakses ke database-nya. Jadi di sini saya panggil dulu PHP-nya. Saya tutup terlebih dahulu ya. Kemudian include koneksi .php. Nah, kemudian kita ambil nilai yang tadi, kategoris, sama dengan kita pakai get kategoris. Nah, kemudian sintaksnya ialah untuk mengisi out tadi datanya tadi, select product ID, kemudian product name, kemudian unit price, from products where kategori ID sama dengan kategoris. Nah, ini. Dan lanjut ke sintak kedua, yaitu result sama dengan mysqli connect beserta dengan yang ada di koneksi tadi, ialah $koneksi. Nah, oke, mysqli mysqli query harusnya, bukan connect, query. Nah, akan saya cek terlebih dahulu query koneksi SQL. Nah, di sini saya akan membuat sedikit jadi untuk menampilkan hasil query, saya akan menggunakan tabel dalam bentuk tabel. Oke. If my SQLi 6 rows result. Oh, ini harus saya tambahkan terlebih dahulu, ini lebih dari 0. Maka yang pertama saya echo itu tabel dengan border sama dengan 1. Kemudian echo kita pakai tit, kemudian echo tr lagi, tr, kemudian echo th, yang pertama di set itu ID produk ya, ID produk, dan th nya kita tutup. Apakah oke, th ID produk, th juga, dan lanjut echo nama produk. Nah,
kemudian echo lagi harga th harga. Nah, kemudian echo-nya tr-nya kita tutup dulu, tr, kemudian juga kita tutup. Nah, kemudian echo tbody. Nah, kemudian kita pakai while. Nah, ini udah bisa langsung saya tap. Nah, bentar, akan saya lihat dulu sintaksnya. While MySQL fetch array. Ini harusnya fetch as such ya, fetch as such. Oke. Rows. Oke, akan saya lanjut. Di sini kita echo lagi tr, echo td, row-nya itu yang pertama kita panggil product ID, kemudian titik td-nya kita tutup. Nah, dan echo lagi the row. Oh, ini kita beri arif terlebih dahulu di sini. Berarti td ref sama dengan halaman 3.php dengan membawa sebuah ID. Saya cek terlebih dahulu, ID sama dengan titik $row yang di bawah itu product ID. Nah, product ID, kemudian akan saya cek terlebih dahulu ini, kemudian sebentar. Oke, sini product name, habis ini product name titik $row product name titik lagi nutup untuk href-nya berarti ya. Nah, harusnya seperti ini. Kemudian enter, echo lagi td-nya ini kita masih manggil pakai row lagi. Sini unit price. Nah, sudah. Kemudian echo sini kita tutup untuk tr-nya. Nah, terus di bawah while-nya kita echo tbody, lalu echo tabelnya juga. Terus di sini ada kondisi dimana ketika tidak ada produk dalam kategori yang ditekan oleh user, tidak ada produk dari kategori ini. Nah, untuk file halaman 2 ini sudah selesai. Akan saya cek. Saya akan memilih meat and poultry. Nah, jadi tampilnya sudah selesai. Kemudian saya akan lanjut ke file halaman ketiga, halaman 3.php. Jadi pada halaman 3 ini terdapat detail produk. Saya akan membuat HTML-nya terlebih dahulu.
style produk. Kemudian ada H1 nya juga, style produk. Kemudian di sini saya kan mengincludekan PHP lagi. Ini akan saya tutup. Kemudian include koneksi.php lagi. Nah, kemudian sini kita akan mengekstrak parameter produk ID tadi, ID dari URL if iset get ID. Lalu dollar produk ID sama dengan dengan dollar get ID. Nah, produk ID sebentar akan saya cek produk ID. Ya. Kemudian selanjutnya ialah di sini akan saya lanjutkan sintaksnya. Kemudian melakukan query. SQL sama dengan select all from products where product ID. Bentar, ini produk ID sama dengan produk ID. Dari result SQLi query SQL dan dollar koneksi tadi. Oke. Kemudian ada if-nya lagi, if MySQLi numbers. Nah, dollar row sama dengan page assets. Nah, kemudian ini lupa saya beri lebih dari nolnya. Nah, lanjut ke menampilkan informasi produk. Informasi produk. Nah, kita echo, kita beri tabel lagi dengan border sama dengan 1. Kemudian echo trtd ID produk, kemudian
di produk beri TD tutup, lanjut dengan ini row product ID TD dan TR untuk kita tutup. Nah, harusnya seperti ini. Akan saya cek terlebih dahulu. Ini kita kutip saja. Oke, lanjut ke echo selanjutnya, TRTD juga, nama produk, zero product name. Nah, oke, dan echo lagi, kita buat TR. Nah, echo TD kategorinya tutup TD nya. Oke, kemudian ini melakukan pengecekan. Bukan query untuk mendapatkan kategori. Kategori. Nah, dolar kategori ID sama dengan dolar row kategori ID. Nah, kemudian kita butuh SQL lagi. SQL nya kita ganti menjadi SQL kategoris sama dengan select kategori name from kategoris where kategori ID sama dengan kategori ID. Nah, betul. Oke, lanjut ke sebentar. Oke, lanjut ke resultnya. Result dari kategoris. Result kategoris sama dengan MySQLi query dolar koneksi koma dolar SQL kategoris. Nah, kemudian row lagi, row kategoris sama dengan MySQLi fetch result kategoris. Nah, kemudian di bawahnya kita echo kategorinya. Kita pakai TD row kategoris, ambil kategori name, kemudian di sini cukup TD saja. Nah, kemudian echo kita tutup TR nya. Nah, kemudian echo unit price nya. TR TD RTD unit price
tutup TD dan TD lagi, unit price, TD dan TR untuk menutup. Kemudian TR. Nah, oke, kemudian echo lagi, TRTD lagi, units in stock, units in stock. Nah, ini bisa langsung saya tap, tutup lagi, sebentar, titik, tutup TD dan TR nya, kemudian echo menutup tabel. Oke, kemudian menampilkan form untuk memasukkan jumlah yang ingin dibeli. Untuk memasukkan form, memasukkan jumlah produk yang ingin dibeli. Kita echo lagi form input, form method post, actionnya ini dia akan berjalan di nanti itu dia akan berjalan di halaman pod.php. Kemudian kita tutup dulu, masuk ke input type. Input type-nya kita kasih hidden, name-nya itu produk ID, value-nya kita ambil dari produk ID tadi. Nah, sebentar, saya cek terlebih dahulu. Jadi kita nutup ini. Oke, akan saya cek, value-nya sudah sama, row product ID, kemudian masuk ke jumlah, echo input type, ini kita pakai input types-nya, kita pakai text, kemudian name-nya jumlah saja. Ini kita nggak pakai value ya, jadi ini, kemudian kita nutup buat BR nya. Ini buat ngasih baris baru, kemudian echo lagi input type, type-nya submit, kemudian value-nya itu ialah beli, value beli, kita tutup. Oke, saya cek terlebih dahulu, input type, oke, kemudian kita nutup buat formnya. Oke, kemudian kita beri session start di sini, session start. Nah, kemudian if set dollar post untuk produk ID dan set untuk post jumlah. Ini kita ganti set untuk di sini kita beri lagi dollar post
Oke, kita beri tekan satu lagi. Oh, ini kita ganti menjadi jumlah. Nah, kemudian ini untuk menyimpan data pada session. Kemudian $session card itu, dan kita kasih dollar post lagi, $post product ID sama dengan $post jumlah. Oke. Kemudian ini untuk redirectnya ke halaman 4, direct ke halaman 4. Header kita beri, kemudian locationnya halaman 4.php. Kemudian accept. Nah, kemudian di bawah ini kita beri else, langsung kita tutup. Di bawahnya lagi kita beri else, kita tutup terlebih dahulu ke echo tidak tersedia. Kemudian else lagi di bawah sini, sebentar, else parameter produk tidak ditemukan untuk echo-nya. Nah, kemudian di bawahnya ini kita akan ini kita hapus dulu. Kemudian akan saya cek terlebih dahulu, ini memang kosong. Kemudian oke. Di sini untuk menutup koneksi ke database, ialah MySQLi close $koneksi. Nah, jadi untuk halaman 3 sudah selesai, akan saya cek terlebih dahulu. Jadi kalau kita pencet satunya, oh masih ada syntax yang error pada line 66. Akan saya cek exit else nya, kemudian else product. Oke, di sini ada yang kurang satu. Nah, ini harusnya sudah benar. Akan saya cek ulang. Line 19 koneksi SQL products produk ID sama dengan produk ID. Oh, di sini ada sedikit kesalahan, harusnya diberi tanda petik. Saya coba lagi, masih ada yang salah. Akan saya cek terlebih dahulu.
Baik, akan saya lanjut. Tadi terdapat error karena pada halaman 2 ini saya lupa untuk memasukkan tanda kutip ini. Kemudian pada beberapa sintaks seperti di sini tadi saya menggunakan i kecil. Kemudian pada product name-nya tadi e-nya ini masih menggunakan a. Jadi programnya sudah saya benarkan. Jadi akan saya coba terlebih dahulu, yaitu masuk ke condiments, pilih yang ini. Nah, akan keluar. Jadi nanti user akan menginput total jumlah yang mau dibeli oleh user. Nah, jadi untuk mengurus itu saya akan membuat file baru, yaitu halaman 4.php. Saya akan menggunakan HTML kembali. Pada halaman 4 ini akan menampilkan detail pesanan. Pada title-nya saya beri detail pesanan, kemudian judul detail pesanan juga, detail pesanan. Kemudian di sini saya bakal include PHP juga, dan akan saya tutup terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan session start. Lalu pertama saya akan melakukan pengecekan apakah user baru saja menambahkan products ke dalam cart. Oke, set, kemudian post product ID, product ID, dan kita beri untuk menambahkan kondisi, dan iset post jumlah. Ini kita ganti langsung jumlah. Nah, oke, kemudian kita tutup lagi. Kemudian kita bikin deklarasi item sama dengan array product ID, post product ID. Oke, benar. Kemudian jumlah, post jumlah. Ini kita tutup, kita beri titik komanya di sini. Kemudian ialah mengecek apakah cart itu masih kosong apa sudah terisi atau sudah berisi. Iset post session itu pakai cart di sini. Kemudian jika kosong, inisialisasi array cart itu dengan array yang baru saja dibuat oleh program. Oke, $session kita gunakan kembali, session cart array $item. Oke, kemudian else nya itu jika sudah berisi, maka tambahkan array
yang baru saja dibuat ke dalam Carta. Oke. Array push session card, kemudian format item ya. Oke. Kemudian dos ini menampilkan card if is set session card dan count session card lebih dari 0, sebentar, oh ya harusnya ini oke. Dari 0 echo tabel, kita beri border 1 lagi sama dengan 1, kemudian echo kita pakai tr dan th di sini. tr th di produk, kita tutup th nya lagi, buka th baru, nama, kemudian nama produk ya, nama produk. Kemudian ini seperti ini lagi, kita isikan jumlah, ya ini buka lagi, kita harga terdahulu, tutup, kemudian subtotal, saya lanjutkan di bawah subtotal, kita tutup th kemudian tr nya. Oke, akan saya cek terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan include koneksi.php nya, lalu menghitung total unit price dari semua produk di dalam cart. Kemudian kita bikin deklarasi baru, total price itu sama dengan 0 untuk awalnya. Kemudian kita gunakan for each dollar session, kembali dollar session, masukkan cart as dollar item ya, dollar item, kemudian melakukan query untuk mendapatkan informasi produk. Nah, dollar produk ID itu sama dengan dollar item produk ID. Kemudian kita masuk ke sebuah SQL sama dengan select all from products where ini product ID sama dengan product ID, ini tanda kutip,
Kemudian untuk resultnya sama dengan MySQL query SQL dan koneksi koneksi. Nah, akan saya cek terlebih dahulu. Oke, kemudian $row lagi sama dengan result. Ini arraynya kita ganti dengan assoc. Nah, oke, kemudian menampilkan informasi produk, menampilkan import. Oke, echo pertama itu untuk tr, kemudian echo td. Ini harusnya ada arrow-nya. td itu untuk seperti ini, $row, kemudian ini saya hapus terlebih dahulu, product ID. Nah, seperti ini. Iya. Nah, product ID, kemudian hal yang sama untuk yang di bawahnya. Ini harusnya product name. Oke, kemudian equal lagi. Ini untuk jumlah. Ini ngambilnya harusnya dari item. Nah, ini kita ganti terlebih dahulu, item, kemudian equal lagi. Ini ganti ke row. Ini masuk ke unit price. Nah, habis itu menghitung subtotalnya, menghitung total subtotal. Kita deklarasikan subtotal sama dengan $item jumlah dikali row unit price. Ini dan ini. Nah, unit price, kemudian echo lagi td subtotal. Nah, dan echo untuk menutup tr tadi. Oke. Kemudian menambahkan subtotal ke dalam total unit price. Kemudian ini yang kita deklarasikan tadi, total price sama dengan plus sama dengan subtotal. Nah, oke, kemudian ini untuk menutup koneksi ke database dengan cara MySQL close koneksi, koneksi. Kemudian di bawahnya lagi menampilkan menampilkan total unit price. Nah, echo dari tr dan td. Di sini kita pakai call span. Call span-nya itu sama dengan 4 aja. Kemudian total harga
Siap. Ini harus kita beri dulu, tutup TD, kemudian tutup terus kolom baru TD, lalu mengambil total price-nya tadi, total price. Kalau benar, sebentar, kita beri sedikit spasi, kemudian tutup lagi dengan TDTR-nya, kemudian menutup tabel. Oke. Kemudian di sini terdapat else, sini nutupnya, push echo, card masih kosong, card masih kosong. Oke. Jadi untuk halaman 4 PHP-nya sudah selesai, akan saya tes terlebih dahulu. Di sini kita refresh dulu. Saya akan membeli 2. Nah, sudah selesai. Totalnya 272. Oke. Mungkin akan saya demokan kembali ke awal. Local host, project web, masuk ke halaman 1. Saya ingin membeli seafood, saya kemudian ingin membeli produknya Konbu, kemudian saya akan membeli dengan subtotal 2. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari project akhir web saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video serta penulisan sintaks coding. Terima kasih. Saya Alfat Rahman, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.